Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ringkasan Kitab Kejadian bab 1-11 secara MAPS. Mendasar, alkitabiah, praktis, dan sederhana. Secara keseluruhan, Kejadian pasal 1-11 menceritakan tentang Allah dan seluruh dunia. Dimulai dengan Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kisahnya diawali saat Allah menciptakan tatanan, keindahan, serta kebaikan dari kekosongan dan gelap gulita. Kejadian 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah menciptakan dunia tempat kehidupan bisa berkembang. Allah menciptakan manusia. Dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Dan Allah menciptakan Adam serta Hawa menurut gambarnya. Ini terkait dengan peran dan tujuan mereka di dalam dunia ciptaan Allah. Jadi, Adam dan Hawa diciptakan menjadi cerminan karakter Allah di dalam dunia. Mereka ditunjuk menjadi wakil Allah untuk memerintah dunia atas namanya. Mereka harus memanfaatkan seluruh potensi dunia, merawatnya, dan membuat kehidupan lebih berkembang. Kejadian pasal 1 ayat 27, demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pasal 2 ayat 8-25, manusia dan Taman Eden. Allah membuat taman di Eden, tempat Adam dan Hawa mulai membangun dunia baru. Allah telah menyediakan dan menetapkan apa yang baik dan apa yang jahat. Allah memberi mereka kebebasan untuk memilih, yang dilambangkan dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Memberontak melawan Allah berarti maut, karena mereka berbalik dari Sang Pemberi hidup. Ini dilambangkan dengan pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 4-5, demikian firman Tuhan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sosok ular masuk ke dalam cerita. Ular adalah binatang yang paling cerdik ciptaan Allah, yang memberontak melawan Allah, ingin menjerumuskan Adam dan Hawa menuju pemberontakan dan maut. Bukannya mempercayai Allah, Adam dan Hawa memilih kehendak sendiri. Mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan dalam sekejap langsung berdampak dalam hidup mereka. Dampak yang pertama, hilangnya keintiman antara Allah dan manusia. Mereka lari dan bersembunyi dari Allah.
Dampak yang kedua, relasi Adam dan Hawa rusak. Mereka tidak dapat lagi saling mempercayai satu sama lain. Mereka membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka. Mereka juga mulai menyalahkan tentang siapa yang memberontak pertama kali. Allah menyatakan kepada ular, juga kepada Adam dan Hawa, tentang konsekuensi akibat dari tindakan mereka. Kejadian 3 ayat 14-15 demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berjanji, pada suatu hari nanti, seorang keturunan dari perempuan itu akan datang untuk meremukkan kepalanya. Ini berita yang sangat baik, tapi kemenangan ini berharga mahal, karena ular juga akan meremukkan tumit keturunan perempuan tersebut. Ini adalah tindakan kasih karunia Allah kepada manusia. Adam dan Hawa baru saja memberontak. Apa yang Allah lakukan? Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia. Namun, itu tidak menghapus konsekuensi akibat dari keputusan Adam dan Hawa. Maka Allah memberitahu mereka bahwa setiap aspek hidup mereka, di rumah atau di ladang, akan penuh dengan sengsara dan kesakitan karena pemberontakan mereka. Semua menuntun ke arah maut. Kejadian 4, Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kain sangat iri kepada adiknya sehingga ia membunuhnya. Pasal 4 sampai dengan 11 secara keseluruhan mengisahkan tentang efek riak pemberontakan manusia yang semakin melebar dan relasi manusia yang semakin rusak di segala tingkatan. Lalu Kain membangun sebuah kota yang dinamainya Henok, sesuai dengan nama anaknya. Kota ini tempat kekerasan dan penindasan berkuasa. Hal ini diperjelas dalam kisah Lamek di Kejadian 4 ayat yang ke-23 sampai 24. Lamek adalah orang pertama yang punya istri lebih dari satu. Dia juga lebih bengis dan pendendam daripada Kain. Kisah selanjutnya, manusia semakin memenuhi dunia dengan kekerasan dan kecemaran. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8, kejahatan manusia. Kejadian pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Menanggapi kejahatan manusia, Tuhan pilu hatinya. Manusia merusak dunia ciptaannya dan saling menghancurkan satu sama lain. Dengan maksud untuk melindungi kebaikan dunia ciptaannya, maka berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7. Namun, Tuhan melindungi satu manusia yang benar, Nuh beserta keluarganya. Allah mengulangi berkat ilahinya dan mengutus Nuh ke dunia. Kejadian pasal 9 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Tetapi kemudian Nuh juga gagal, juga di sebuah taman. Nuh membuat kebun anggur dan menjadi mabuk. Lalu salah satu putranya, Ham, melihat aurat ayahnya. Jadi Nuh telanjang dan malu sama seperti Adam di Taman Eden. Kejadian pasal 11, Menara Babel. Dan kisahnya berlanjut ke pembangunan kota Babel. Orang-orang Mesopotamia kuno menciptakan teknologi baru, yaitu batu bata. Mereka bisa membangun kota dan menara yang lebih besar, dengan lebih cepat daripada siapapun sebelumnya. Mereka ingin membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan mereka akan mencari nama yang besar untuk mereka sendiri. Itu adalah sebuah pemberontakan dan kesombongan manusia seperti di Taman Eden. Maka Tuhan merendahkan kesombongan diri mereka itu dan menyerahkan mereka semua. Kejadian 11 ayat 6 sampai dengan 7. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kesimpulan, kata kunci pasal 1 sampai dengan 11 adalah tindakan kasih karunia Allah dalam memberkati dan menyelamatkan manusia. Melalui sekumpulan kisah yang beragam dengan inti yang sama bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan yang benar dengan dunia ciptaannya, tetapi manusia selalu merusaknya. Manusia memilih untuk menetapkan sendiri apa yang baik dan yang jahat, sehingga menuntun ke arah konflik, kekerasan, dan pada akhirnya kematian. Tetapi selalu ada harapan, karena Allah berjanji bahwa pada suatu hari nanti seorang keturunan dari perempuan itu akan datang untuk meremukkan kepala ular,
dan akan mengalahkan kejahatan dari akarnya. Jadi, terlepas dari kejahatan manusia, Allah bertekad untuk memberkati dan menyelamatkan dunia. Allah sendiri turun tangan menyelamatkan manusia dan memberkati mereka. Ini semua semata-mata adalah tindakan kasih karunia Allah kepada manusia. Demikianlah ringkasan isi kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan 11 yang mengawali keseluruhan kisah dalam Alkitab. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mendukung channel ini agar tetap konsisten dalam memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, berita baik, atau kabar gembira kepada semua orang, saudara-saudara bisa berikan like, subscribe, dan share atau bagikan video ini kepada teman-teman di Instagram, grup WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lain-lain. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 10 ayat 8b, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.